Selamat datang di channel para Realman. Sebuah serangan strategis dilakukan oleh pasukan Rusia di wilayah provinsi Sumy, tepat 1 hari setelah kejadian Grau 51, di mana dalam serangan ini kombinasi tak biasa dilakukan oleh operator mega bintang Rusia, yaitu Brozet mengkombinasikan Iskander M dan Tornado S dalam waktu bersamaan. Hal ini tak lepas dari nilai target kali ini yang begitu strategis dan berbahaya, yaitu kamp pasukan Brigade Mekanis ke-47 Ukraina. Kita simak dulu full videonya. Sedikit informasi mengenai Brigade Mekanis ke-47 Ukraina sebelum kita memulai pembahasannya. Apakah Anda tidak asing dengan logo kuda laut ini? Ya, ini adalah logo dari Brigade Mekanis ke-47 Ukraina. Jadi, jika Anda melihat video dengan watermark ini, maka itu adalah video yang dirilis resmi oleh Brigade Mekanis ke-47. Walaupun baru dibentuk pada awal perang ketika 2022 yang lalu, grup ini menurut kami punya skill tingkat tinggi yang tak bisa diremehkan. Karena grup atau divisi inilah yang menimba ilmu dan dilatih langsung oleh NATO. Peralatan mekanis atau kavaleri grup ini meliputi IFV Bradley, tank Abrams, M109 Paladin, dan howitzer tarik D30. Dari list tersebut, sangat terlihat bahwa Bradley yang paling mencolok kinerjanya. Dan mari kita mulai ke pembahasannya. Kita ambil sudut dokumentasi yang pertama, di mana di situ kita diberi keterangan mengenai apa yang ditargetkan dalam serangan ini. Pertama, lokasi dari kamp Brigade Mekanis ke-47 ini, yaitu berada di desa Korovinzi, yang terletak di provinsi Sumy, yang berjarak sekitar 60 km dari perbatasan Kursk Sumy. Kemudian ketika drone melakukan zoom in, di sini muncul keterangan, yang berarti Komando Teknik Pasukan Ukraina, di mana berarti lokasi ini merupakan pusat komando teknis Brigade Mekanis ke-47 Ukraina yang ada di lokasi ini. Kemudian muncul keterangan berikut yang berarti pusat pos komando pasukan Ukraina. Keterangan ini mengacu pada posisi dua lingkaran yang ada di bawah video.
Kemudian lokasi memanjang ini dikatakan merupakan pos komando yang menjadi tempat para perwira atau komandan lapangan menganalisa atau mengamati garis depan. Kemudian keterangan berikutnya mengatakan bahwa di dua lingkaran ini ada kendaraan transport pasukan Ukraina yang ada di lokasi itu. Di titik ini juga ada beberapa kendaraan lainnya yang parkir di lokasi itu. Kemudian di sini juga ada kendaraan-kendaraan transport Ukraina yang disamarkan di balik pepohonan hutan. Dan kemudian ketika drone melakukan zoom out, di titik-titik inilah lokasi-lokasi strategis dan kamp Brigade Mekanis ke-47 Ukraina tadi. Dan kemudian BOOM! Hantaman pertama dari KMLRS Tornado S. Kepulan asap putih menandakan ada yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian BOOM! Hantaman kedua dan ketiga dari Tornado S, di mana hantaman kedua terlihat tepat mengenai pos komando, dan hantaman ketiga nampak meleset. Dan kemudian hantaman keempat, BOOM! Sebuah hantaman dari Iskander versi cluster yang mungkin dimaksudkan untuk mengguyur pasukan Brigade Mekanis ke-47 yang berhamburan keluar ketika terjadi 3 ledakan pertama dari Tornado S. Di mana keterangan ini berbunyi, area yang terdampak hulu ledak, itu berarti area yang berada di dalam lingkaran biru ini terkena guyuran dari tungsten stalinium Iskander M. Itu hampir mencakup semua posisi kamp Brigade Mekanis ke-47 Ukraina di lokasi itu. Kemudian drone melakukan zoom in untuk memperlihatkan kepada kita kerusakan-kerusakan yang terjadi di area ini, seperti pos komando, tempat kendaraan transport, dan sebagainya. Kemudian ini adalah rekaman yang diambil di jarak kurang lebih 20 km ketika drone intai Rusia memutuskan untuk kembali pulang ke markasnya, di mana bisa kita lihat bagaimana kepulan asap mengudara dari lokasi itu, yang menandakan paket-paket dari Tornado S dan Iskander berhasil sampai ke posisi yang ditujunya dengan baik. Ini merupakan sebuah serangan yang sangat strategis dari pasukan Rusia, di mana mereka berhasil mengeliminasi salah satu grup paling berbakat milik Ukraina, yaitu Brigade Mekanis ke-47. Kemudian ada serangan strategis lainnya yang dilakukan oleh pasukan Rusia menggunakan kombinasi Tornado S dan FAB. Di hari yang sama dengan serangan terhadap Brigade Mekanis ke-47 ini, video ini menunjukkan serangan Tornado S dan FAB terhadap posisi dari Brigade Mekanis terpisah ke-108 Ukraina, atau yang biasa disebut sebagai grup Da Vinci Wolf, di mana serangan ini menyasar kamp Da Vinci Wolf yang ada di wilayah Krasny Liman di Provinsi Luhansk. Tapi dengan sudut pandang seperti ini, tidak banyak yang bisa kami amati dan ceritakan kepada Anda. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Muhammad Chandra Adi Saputra yang sudah memberikan support lebih kepada kami pada Rabu 23 April kemarin. Terima kasih banyak untuk ijo-ijonya Omku. Semoga ijo-ijo ini menginspirasi teman-teman lainnya untuk mencoba fitur ini di channel kami, karena ini membuat senyum di wajah kami menjadi berseri-seri. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.